kita share screen dulu ya. Ya, sudah terlihat nih soalnya. Oke, pokok bahasan yang ada di soal ini soal UTBK ya 2018. Ini pokok bahasannya ada beberapa. Yang pertama sifat periodik unsur, yang kedua geometri molekul, stoikiometri, termokimia, laju reaksi, kesetimbangan, teori asam basa, buffer atau hidrolisis, sifat koligatif larutan, stoikiometri, redox, kemudian sel volta, kemudian isomer senyawa karbon, dan terakhir reaksi senyawa karbon atau gugus fungsi ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Sekalian kita mengulang lagi, tadi udah dibahas sebetulnya ya, tapi kita nggak apa-apa, kita ulang lagi agak cepat ya, supaya nanti yang tadi udah dibahas lebih paham, yang belum bisa jadi paham ya. Oke, kita lihat yang pertama, ini soal UTBK kimia untuk 2018. Yang pertama ada reaksi seperti ini ya, ada soal seperti ini. Perhatikan struktur senyawa di bawah ini. Nah, di sini ada struktur senyawa seperti ini ya, ini garis, ini OH. Nah, kalau ada garis-garis seperti ini, ya, misalkan di sini ada garis-garis gini. Nah, setiap titik-titik di sini, titik ini, ya. Kemudian ini, nah titik-titik itu diisi oleh atom C. Jadi kalau di sini ada ujungnya ini ya, C, yang ini juga C, nah, yang di sini ke OH. Nah, di sini yang di tengah ini juga sama. Ini adalah C. Nah, berarti dari sini kita harus bisa mengetahui ya, yang ditanyakan adalah produk. Produk itu adalah hasil reaksi ya. Hasil reaksi dari oksidasi senyawa di atas. Jadi kalau OH ini dioksidasi, hasilnya apa? Nah, OH itu kan alkohol ya. Masih ingat kalau alkohol itu dioksidasi jadi apa? Alkohol ada berapa jenis? Ada berapa jenis alkohol? Ada 3 ya. Kalau alkohol primer dioksidasi, maka dia akan menjadi aldehid atau alkanal ya. Nah, kalau oksidasinya dilanjutkan, maka dia akan menjadi asam karboksilat atau asam alkanoat. Ya, kalau alkoholnya alkohol primer, sekunder, kalau alkoholnya sekunder itu kalau dioksidasi, nah, dia akan menjadi keton, ya, atau alkanon. Nah, kalau alkoholnya alkohol tersier dioksidasi, maka dia tidak menghasilkan apapun alias tidak bisa dioksidasi kalau alkohol tersier. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui adalah jenis-jenis alkoholnya. Alkohol primer, sekunder, tersier tadi udah disebutkan ya, primer, sekunder, tersier. Nah, yang disebut dengan alkohol primer itu gimana? Alkohol primer itu apabila dia mengikat ya, mengikat satu atom C lainnya, OH yang terikat pada satu atom C. Ya, di sini misalkan kita tuliskan CH CH2, gitu ya. Ini alkohol primer. Kalau alkoholnya sekunder, OH-nya terikat pada CH, gitu, ya. Kalau alkohol tersier, OH-nya terikat pada C. Ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Ini alkohol apa nih? OH terikat pada, kalau kita gambarkan lagi nih ya. C. Di sini C lagi, di sini C, di sini OH. Berarti di sini CH3 ya. Di sini CH3. Kenapa CH3?
Karena ini satu tangan udah terpakai. C itu harus 4 tangan ya. Satu tangan ini sudah terpakai, berarti sisanya ini 3 tangan lagi. Ini juga sama, satu tangan terpakai, sisa 3 tangan. Di sini C yang ini udah ada 3 tangan nih. 1, 2, 3, berarti satu lagi dia mengikat H. Nah, kalau CH, OH terikat pada CH, berarti dia alkohol apa? OH terikat pada CH, lihat di sini. OH terikat pada CH, oh dia berarti alkohol sekunder. Ya. Dan kalau alkohol sekunder dioksidasi, maka dia menghasilkan keton. Nah, sekarang cari di option A, B, C, D, E ini, mana yang keton? Coba lihat di sini. Ini gugus apa nih? Ini kan C ya. Di sini ada garis di sini. Nah, ini C artinya. COOH. Berarti ini gugus apa yang ini? Kalau ada COOH gugus apa? Karboksil. Ya, asam karboksilat. Betul salah? Harusnya jawabannya apa tadi? Keton. Itu ya, harusnya keton. Kalau ini apa nih? COO. Kalau tadi COOH karboksil, kalau COO ini apa? Ini ester atau nama lainnya alkil alkanoat. Ya. Ini ester atau alkil alkanoat. Masih belum jawabannya ya. Nah, kalau yang ini apa? Kalau O aja ini CO kayak gini. Nah, kalau CO ini yang disebut dengan keton ya. Jadi jawabannya adalah C. Kalau yang D apa nih? Ini COOH. Ada yang mirip nggak dengan yang di atas? Ini mirip dengan yang option mana nih di atas? Mirip dengan yang A ya. Ini berarti karboksil. Kalau yang ini O saja di tengah apa? Ini adalah ether ya. Masih ingat nggak ini? Fandi atau Pak Albikar baru ngebahas ini di semester 2 ya. Ada alkohol, ada ether, ada alkanal, ada alkanon, ada asam karboksilat, ada alkil alkanoat ya. Ada 6 gugus fungsi yang diajarkan di semester 2 ini. Nah, yang kita bahas sekarang adalah alkohol. Alkohol tadi ada 3 jenis ya, alkohol primer, alkohol sekunder, alkohol tersier. Cirinya gampang. Alkohol primer OH-nya terikat pada CH2. Alkohol sekunder OH-nya terikat pada CH, alkohol tersier OH-nya terikat pada C. Ya. Nah, yang diminta di soal ini adalah oksidasi senyawa alkohol ini ya. Menghasilkan apa? Senyawa alkohol yang ada di sini di soal ini kebetulan dia adalah alkohol sekunder. Kalau alkohol sekunder dioksidasi maka menghasilkan keton, dan yang keton jawabannya adalah C. Bisa paham? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Bisa? Bisa ya, dibaca-baca lagi nanti ya. Oke, berikutnya 32 ini juga udah dibahas tadi ya. Nomor atom S dan F masing-masing adalah 16 dan 9. Kedua unsur tersebut dapat membentuk molekul SF4. Bentuk molekul dan kepolaran senyawa tersebut adalah apa? Nah, di sini ya. S16, F9. F-nya ada 4 ya. Nah, di sini konfigurasinya 2, 8, 6. Di sini 2 dan 7 ya. Ini 27, ini 27, ini 27. Jadi di sini F-nya ada 4 ya. Nah, kalau kita gambarkan Lewisnya, berarti di sini S atom pusat ya, dikelilingi oleh 4 buah atom F. Nah, di sini ya. Nah, berarti di sini kita lihat S itu tadi elektron valensinya 6. Elektron valensinya 6, berarti kalau kita gambarkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang bebas ya buat. Kalau F di sini elektron valensinya 7 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gambarkannya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, berarti ini kita lihat ini saling berpasangan ya. Ini berpasangan. Ini berpasangan. Ini juga berpasangan.
Nah, kalau F sudah aman ya, sudah oktet ya, 8. Nah, cuman S di sini pengecualian, harusnya dia 8, tapi dia ada ini ya, ada sepasang yang tidak digunakan. Nah. Bisa ya. Nah, ini ada sepasang elektron yang tidak digunakan. Berarti di situ SF4 ini dia punya pasangan elektron ikatnya 4 ya. Ini yang berikatan ya, 1, 2, 3, 4, dan punya pasangan elektron bebasnya ini ya, 1 pasang. Nah, jadi kalau ada PEI dan PEB-nya 4 seperti ini, nah ini kalian boleh hafalkan ya. Ini dia termasuknya ke dalam jungkat-jungkit ya. Tadinya dianya asalnya bipiramida ya, asalnya bipiramida, cuman karena dia ada pasangan elektron bebas sebanyak 1 pasang, jadi bentuknya jadi seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Di sini S, di sini F, di sini F, di sini F. Nah, jadi bentuknya jungkat-jungkit. Asalnya kan gini. Ya, asalnya gini. Seimbang. S F4 ini ya. Nah, cuman karena ada di sini ada sepasang elektron yang tidak digunakan, maka dia mendorong F yang ini yang terdekat supaya dia jadi lurus. Jadi bentuknya kayak gini. Ya, berubah jadi gini. Atau yang disebut ini mirip dengan jungkat-jungkit ya. Jungkat-jungkit di sini. Dan dia karena dia punya PEB, punya pasangan elektron bebas, maka dia bersifat polar. Ya. Jadi karena punya PEB maka dia bersifat polar. Nah, jadi bentuknya adalah jungkat-jungkit dan polar. Ya, opsinya adalah D. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 33. Persentase massa atom karbon AR sama dengan 12 dalam suatu senyawa organik adalah 80%. Oke, kalau ada soal gini kita kumpulkan data ya. Apa saja yang kita punya datanya, ya, yang diketahuinya. Pertama kita punya karbon, ya, C. Karbon AR-nya sama dengan 12. Air karbon. Dalam suatu senyawa organik adalah 80%, itu adalah persen massa. 80%. Jika tetapan Avogadro itu L ya. 6 kali 10 pangkat 23. Pertanyaannya adalah kalau massa senyawanya sama dengan 9 gram, pertanyaannya berapa jumlah atom C? Nah, pertanyaan berapa jumlah atom C, di situ ada bilangan Avogadro, berarti rumus yang harus kita siapkan rumus apa? Kira-kira kebayang nggak? Rumus apa yang harus kita siapkan? Ada bilangan Avogadro, tetapan Avogadro. Jadi kalau kita mau menghitung jumlah atom menggunakan rumus bilangan Avogadro, C sama dengan mol ya, mol dikali dengan bilangan Avogadro, gitu ya. Nah, berapa kita hitung dulu di situ, berapa atom C-nya, molnya berapa nih? Nah, kita hitung dulu ya. Di situ ada persentasenya, berarti kita harus punya apa nih? Persen massa itu rumusnya ada yang tahu? Persen massa atom karbon. Jadi persen massa itu rumusnya sama dengan persen massa itu adalah jumlah atom X di situ ya, kali dengan ARC. Ya, ini atom karbon ya, dalam senyawa kita atom karbonnya dianggap 1 ya, dibagi dengan MRC kali dengan massa senyawa. Sorry, di sini persen ya, kalau persen berarti kali persen senyawa. Sorry, kali 100%. Nah, persen massanya di sini ada 80 ya.
X-nya dianggap 1, ARC-nya 12, berarti yang kita butuhkan MR senyawa ya. MR senyawa. Ini MR yang kita cari kali 100. Ini 80%, 100% ya. Jadi kita coret di sini, coret. Jadi MR-nya kita punya 120 per 8. Saya hitungin nggak berapa nih? 120 per 8. Coba kita hitung ya. ya. MR-nya adalah 15 MR-nya. Nah, kalau kita masukkan di sini berarti molnya adalah 9 gram ya. 9 gram dibagi MR-nya 15, ini gram per MR mol ya. Kali bilangan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23. Jadi dapat berapa nih? 9 kali 16 dibagi 15. Dapat berapa? Jumlah atom C yang terdapat dalam 3,6 ya. 3,6 kali 10 pangkat 23. Jadi jumlah atom C-nya adalah sini option C. Bisa kebayang nggak? Jadi kita dari data yang diketahui ini kita punya rumus yang harus kita gunakan adalah ini rumusnya ya. Nah dari sini kita cari dulu apa gramnya ada 9 gram, tapi kita nggak punya MR senyawanya ya. MR senyawa kita cari dari sini, dari persen massa. Kita dapat MR-nya 15, kita masukkan ke sini. Jadi 3,6 kali 10 pangkat 23. Bisa? Kebayang nggak? Ada pertanyaan? Terlalu cepat nggak? Oke, kalau enggak kita lanjutkan ya. Yang ini. Masih stokiometri ya. Logam nikel AR-nya 59 bereaksi dengan gas karbon monoksida MR-nya 28 pada suhu 130 derajat Celcius menurut reaksi berikut. Nah, di sini suhunya dicantumkan tapi ini nggak dipakai ya. Jadi data yang kita punya adalah pertama AR nikel 59, MR karbon monoksida 28. Nah, dengan reaksi sebagai berikut ya. Nah, kemudian jika gas CO yang direaksikan sebanyak 252 gram direaksikan dengan Ni 118 gram, berapakah massa gas tetrakarbonil nikel? Nah, berarti yang ditanyakan ini berapa masanya? Ini mah stokiometri biasa ya. Jadi pertama kita punya nikel ArNi sama dengan 59, MrCO karbon monoksida 28. Kemudian apabila massa CO-nya 252 bereaksi dengan massa Ni sebanyak 118 gram. Pertanyaannya adalah berapakah massa Ni CO4 kali? Ini yang ditanyakan. Nah, berarti kalau ada pertanyaan seperti ini dan kita punya persamaan reaksi Ni plus 4CO menjadi Ni CO4 di situ ya. Nah, ini kita punya Ni-nya sebanyak 118 gram. Berarti ini harus dirubah ke mol. Nya dibagi dengan AR-nya ya. ArNi-nya adalah 59. Ini juga sama CO-nya
118 gram. Maaf. CO ini 252 per mR-nya 28. Nah, ini mol ya. Ini kita dapat mol. Kalau mol kedua reaksinya diketahui, maka kita punya mula-mula reaksi sisa. Tentukan reaksi pembatas mana yang habisnya. Coba kita hitung dulu ya. Kenapa ini ya? Yang kepijit kan? Jadi hold on di sarwa siga nelfon. Iya hold on kan? Masuk deh ya. Iya. Halo, jelas ya suaranya? Jelas, udah masuk lagi ya? Udah masuk lagi, udah jelas. Oke. Oke, kita lanjutkan ini ya. Kita bagi dulu ya. 118 bagi 59 itu 2 ya. Kita punya 2 mol. Terus 252 bagi 28. Ini 9. Nah, kira-kira masih ingat nggak mana yang habis? Kalau mula-mula nikelnya 2, CO-nya 9, yang habis yang mana duluan nih? Nikel atau CO? Caranya masih ingat? Dibagi dengan koefisien masing-masing ya. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 4. Jadi 2 bagi 1, 2. 9 bagi 4, berapa? 2, sekian ya. Yang lebih kecil yang ini kan? Karena Ni lebih kecil maka Ni habis. Kalau ini habis maka di sini 2. Sini 2 ya. Bentar. Ini 2, kalau di sini 2 maka di sini berapa? Perbandingan koefisien ingat 4 per 2. 4 per 1 ya. Koefisien ini 4 bagi koefisien ini 1. Ya, 4 per 1 ini 1 ya. Kali 2 sama dengan 8. Maka di sini sisa 1. Maka di sini berapa per berapa? Patokannya kan ini ya. Jadi ini koefisien ini 1 per 1 kali 2. 1 per 1 kali 2. Jadi 2 mol. Nah, jadi di sini 2 mol. Oke. Nah, jadi yang ditanyakan kan ini. Tapi yang ditanyakan yang bukan mol. Satuan yang ditanyakan adalah gram. Maka rubah ini mol ke gram. Jadi gram sama dengan mol dikali dengan mR. Jadi 2 mol dikali mR-nya 171. Jadi hasilnya adalah 342 gram. Jadi jawabannya C. Bisa ya? Jadi ini sekedar review lagi ya. Kalian review lagi, mengulang lagi materi-materi yang pernah diajarkan. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Tidak apa. Bisa? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya, 35. Nah, ini nomor 35. Ini masih stoichiometry, tapi berhubungan dengan gas. Lihat semua yang bereaksi gas semua ya. Gas, 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 gas. Nah, kalau semuanya gas, maka volume, ini hukumnya hukum Gay-Lussac ya. Hukum Gay-Lussac. Kalau semuanya ini ya, volume gas, maka Gay-Lussac di situ volume sebanding dengan mol. Ya, volumenya sebanding dengan mol. Jadi boleh dianggap mol nih volumenya karena semuanya gas, ya. Coba kita lihat di sini. Kita punya persamaan reaksi CH4 tambah 3Cl2 menjadi 2CHCl3 tambah 3H2.
jika volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah 300 mili. Ya, jadi kalau ini yang dihasilkannya 300 mili. Berapa volume total gas-gas hasil reaksi? Nah, berarti kalau cuman ini yang dihasilkan, maka untuk mendapatkan mol yang lain, karena tadi volume dianggap sebagai mol, maka ini untuk mencari volume yang lain atau mol yang lain, tinggal kita gunakan perbandingan koefisien. Ini kalau di sini kita punya 300, untuk mencari volume di sini tinggal pakai perbandingan koefisiennya, berarti 2/3 kali 300. Berarti berapa? 200 mili. Di sini berapa? 3/2. Ini 2/3 ya. Ini ke sini ya, 3/3 kali 300. Jadi tetap 300. Yang ini 2/3 kali 300, jadi 200 mili. Nah, pertanyaannya apa? Volume total gas hasil reaksi. Ini kan semua gas ya, tapi yang diminta adalah yang hasil reaksi. Yang hasil reaksi itu mana, yang kiri atau yang kanan? Kalau yang ini kan pereaksi atau disebut juga reaktan. Yang ini sebutnya produk atau hasil reaksi. Maka yang ditanyakan hasil reaksi berarti yang ini kan volume totalnya. Berarti volume total hasil reaksi jumlahkan. Yang ini 200 tambah yang ini 300, maka totalnya volume totalnya ada 500 ml. Jadi jawabannya adalah C. Reaksinya nggak usah ya, Pak. Gimana? Yang reaksinya nggak usah. Reaksinya enggak, karena yang ditanyakan soal, lihat yang ditanyakan soal ini hanyalah volume total gas hasil reaksi. Ya, hasil reaksi otomatis yang ini aja, yang kanan aja. Yang kiri pereaksi. Kecuali kalau ditanyakan volume total gas yang bereaksi. Nah, kalau pertanyaan itu volume total gas yang bereaksi, maka semuanya ditotalin dari pereaksi dan hasil reaksi, totalin semua volumenya. Tapi karena di soal ini dimintanya hasil reaksi saja, maka yang ini saja, yang kanan saja yang kita jumlahkan. Oke, paham? Paham ya? Oke, bisa ya. Ya. Oke, berikutnya 36. Data nilai energi ikatan rata-rata diketahui sebagai berikut. Nah, ini masuk termokimia ya. Termokimia. Ini berhubungan dengan energi ikatan. Nah, kalau berhubungan dengan energi ikatan, kalian lihat dulu persamaan reaksinya yang ini. Ya, persamaan reaksi ini. Pertama ini harus dipecah. Ya, harus dipecah supaya kelihatan ikatannya. Ikatannya kan kayak gini ya. Nah, ini ada CH, CC, HCl gitu ya. Ini C rangkap 2. Nah, supaya kelihatan ini dipecah dulu. Jadi CH2 itu gimana nulisnya? CH2 itu kan gini. Ini CH2 kan? Ini ada rangkap 2. Yang ini juga CH2. Nah, jadi yang ini sudah kita pecahkan. CH2 kita pecahkan nih kayak gini. Plus HCl. H strip Cl. Gitu ya. Lalu CH3 dulu ya. CH3 ini CH3. Nah, ini CH3. C-nya dengan C di sini, H-nya 2. Lalu ada Cl-nya di situ. Nah, kita gambarkan dulu gini. Nah, sekarang kan kelihatan ya, ada CH, C rangkap 2, CH gitu ya, kelihatannya. Nah, pada energi ikatan, kalian harus tahu ya, entalpi reaksi atau delta H reaksi itu rumusnya sama dengan jumlah energi ikatan sebelah kiri dikurangi jumlah energi ikatan sebelah kanan. Nah, ini untuk energi ikatan ya, rumusnya ini. Nah, berarti kita harus lihat di sini energi ikatannya terjadi antara apa dengan apa. Kita lihat dulu, ini kan yang ditanyakan adalah energi ikatan rata-rata Cl ya. Nah, energi ikatan reaksi
Ini sudah ada nih 48. Berarti delta H yang ininya sudah ada ya. Delta H-nya ini 48, min 48. Jadi kalau kita gambarkan min 48 sebagai delta H ya, yang ini ya. Sama dengan energi ikatan kiri. Yang kiri itu ada apa saja sih? Coba kita lihat dulu. Ada C dengan H ya. Ada C dengan H. Coba kalian hitung. C dengan H-nya ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 C dengan H. Lalu ada apa lagi? C dengan C rangkap 2. C dengan C rangkap 2. Ada berapa? Mana? 1 ya. 1 nggak usah ditulis di sini ya. Kenapa? Ya. Halo, kenapa? Ada mau tanya ini nggak? Oke, CH-nya 4 ya. CH-nya 4, C rangkap 2-nya 1, lalu ada apa? HCl. HCl. Ada 1 ya. Nah, ini yang ada di sebelah kiri. Kurangi kanan, yang kanan ada apa saja? Ada CH ya, sama dengan yang di situ CH. Coba kita hitung ada berapa CH-nya. 1, 2, ini 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini CL ya. Jadi ada 5 CH-nya. Lalu ada apa? C dengan C tunggal. C dengan C tunggal ada 1. Lalu C dengan CL ada 1. Gitu ya. Nah, ini yang sebelah kanan. Oke, sekarang kita sebelum masukkan angkanya, ada yang sama nggak? Ini kiri dengan kanan. Ada yang sama? CH. Ada yang sama ya? Yang samanya apa? 4 CH dan 5 CH. 1 di CH. Oke, berarti ini boleh dikurangi kalau sama ya. 4 dikurangi 5. Yang 4-nya habis. Kita coret ya. Coret. Yang ini sisa berapa? Sisa 1. Ya. Kalau habis berarti angkanya nggak ada apa-apa ya. Jadi kita masukkan C dengan C berapa nih? C dengan C ini 609. H dengan CL lihat di tabel 426. Coba kita jumlahkan sebelah kiri ada berapa? 9 tambah 6, 15. Ini 3. Ini 1010 ya, 1035. Sebelah kanan. C dengan H-nya tinggal 1 nih. CH-nya 412. C-nya 345. Lalu CCL-nya ini yang dicari ya, CCL yang ditanyakan. Nah, ini kan soalnya berapa energi ikatan CCL. Kita misalkan X ya. Kita misalkan X. Kita jumlahkan. Jadi 412 tambah di sini plus X aja ya belakangnya. Ini berapa? 2 tambah 5 7 ya. 7, di sini 5, di sini 7. Oke, jadi gini ya. Jadi min 48 sama dengan 1035 dikurangi ini kan. Nah, oke. Oke, sekarang kita masukkan di sini. Jadi min 48 sama dengan 1035 dikurangi 757 berapa? 1035 dikurangi 757. Jadi 278 ya, 278. Ini min kali plus X. Jadi min X. Gitu ya. Nah, berapa X-nya sekarang berarti? Ini pindah ruas ke sini ya. Jadi pindah ruas jadi min ya. Jadi 278 ditambah 48 sama dengan 300 min 326 sama dengan min X. Atau X-nya sama dengan 326 kilojoule per mol. Nah, ada jawabannya? Ada ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, bisa. Ada pertanyaan? Bisa? Ada pertanyaan? Iya. Ya. Oke, satu nomor lagi kayaknya kita bisa ya. 37 ini redox berhubungan dengan stoichiometry.
Ion manganat 5 dapat terdisproporsionasi sempurna menjadi ion manganat 6 dan mangan 4 oksida menurut reaksi yang belum setara berikut. Nah, ini reaksinya ya, kita tuliskan reaksinya dulu. 2Mn O4 3- tambah H2O menjadi MnO4 2- tambah MnO2 tambah 2OH-. Nah, coba kita setarakan dulu ya. Mn di sini berapa biroksnya? Ada yang tahu nih? Biroksnya berapa tadi? Nah, di sini ada ion manganat 5 ya, berarti dia biroksnya plus 5. Di sini manganat berapa? Manganat 6 ya. Plus 6. Naik turun nih. Naik turun, naik ya. Naik, kalau naik kan reduksi oksidasi. Reduksi ya. 1 elektron, kenaikannya 1 elektron. Lalu di sini masih plus 5. Di sini plus 4. Nah, ini turun ya. Oksidasi. 1 elektron. Sebaliknya ini reduksi ini ya. Reduksi ini oksidasi ya. Nah, selisihnya sama 1 elektron ya. Nah, kita samakan dulu muatannya. Di sini muatannya -6, di sini -2, -4. Jadi ini kali 2 ya. Jadi 4 ya. Ini -2, -4, -6 ya. Ini -6 juga sama. H-nya samakan, H-nya ada 4. Di sini kali 2. O-nya sama ya, 8 tambah 2 10. 4 tambah 2 6 tambah 4 10. Oke, ini udah setara ya. Reaksi ini udah setara. Nah, sekarang jumlah mol elektron yang terlibat berapa? Jadi mol elektron itu sama dengan apa? Mol elektron itu adalah selisih biloxnya. Selisih bilox yang tadi kita hitung nih, ini selisihnya berapa? 1. Ini selisihnya berapa? 1. Nah, ini selisihnya sama. Sama ya. Jadi di situ mol elektronnya sama dengan 1 mol. Untuk berapa? Untuk di sini untuk berapa mol di sini? Nah, MnO4-nya 2. 2 mol MnO4 3-. Kenapa 2 mol? Karena koefisiennya 2. Ya, di sini koefisiennya 2. Oke, nah sekarang kalau ini untuk 200 mili 0,5 molar, berarti berapa mol nih? Manganat 5-nya, manganat 5 itu yang ini ya. Kalau ininya 200 mili kali 0,5 molar, ini berapa milimol? 100 ya? 100 milimol. Ya. Nah, berapa kalinya nih? Berapa kalinya? 5 kali 2. Oke. Untuk 100 milimol berarti berapa? Untuk 2 mol 1 mol. Berarti setengahnya ya. Ini untuk 2 molnya selisihnya 1. Untuk 1 mol berarti selisihnya berapa? Ini untuk 1 mol MnO4 3-. Ini 200 bentar ya. Oh, setengahnya dari sini ya. Setengahnya dari 100. Berarti berapa? 1/2. 1/2 kali 100. Jadi berapa? 50 milimol elektron yang terlibat ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, cukup ya. Nanti kalian pelajari lagi. Kalau ada yang nggak ngerti nanti boleh dibahas dengan Pak Albikar ya. Tanyakan Pak Albikar. Ya. Mana nih? Bisa keluar. Masih share screen ya.